Supporter timnas sambut skuad Garuda usai tiba di Cina. Sindir AFC Sintayong terharu, punggawa Garuda junjung tinggi merah putih. Presiden AFC tercium jadi dalang kecurangan wasit Indonesia lawan Bahrain. Niat kerjain timnas Indonesia, media Cina akui Garuda cerdik. Push like di bawah, lanjut simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Presiden AFC tercium jadi dalang kecurangan wasit Indonesia lawan Bahrain. Indonesia baru saja menjalani laga tandang ke markas Bahrain, yakni pada matchday ketiga grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Kamis malam. Laga di Bahrain National Stadium pun berjalan seru dengan berakhir skor imbang 2-2. Sebenarnya, Indonesia sendiri sempat unggul 2-1 lewat gol Ragnar Oratmangun dan Rafal Strike. Namun gol Mohamed Marhun pada menit ke-90+9 membuyarkan asa skuad Garuda meraih 3 poin. Marhun juga yang bikin gol pertama untuk Bahrain. Gol ini pun menjadi sangat kontroversi karena terjadi pada menit ke-90+9 lewat dari tambahan waktu yang diberikan wasit. Namun demikian, jika menilik pada law of the game yang dikeluarkan oleh IFAB, waktu tambahan memang dapat ditambah oleh wasit tetapi tidak dikurangi. Pada kasus seperti ini, maka semua bergantung pada subjektivitas wasit dalam menilai jalannya pertandingan. Dalam hal ini, Ahmed Alkaf mungkin menilai ada beberapa momen yang membuat waktu efektif saat injury time terbuang sehingga membiarkan laga berjalan hingga menit ke-90+9. Namun jika dicermati lagi, sejatinya tidak ada insiden serius yang membuat banyak waktu terbuang pada periode tambahan waktu ini. Jadi wajar jika keputusan Ahmed Alkaf banyak dipertanyakan. Atas keputusan kontroversial yang sangat merugikan timnas Indonesia ini, banyak yang menyarankan di media sosial agar PSSI melemparkan protes langsung ke FIFA. Sebab jika protes dilancarkan ke AFC disinyalir tidak akan diurus. Asumsi itu muncul karena Presiden AFC Salman bin Ibrahim Al Khalifa berasal dari Bahrain. Salman terpilih sebagai Presiden AFC pada Februari 2023 lalu dan sampai 2027. Tak cuma menjabat sebagai Presiden AFC, pria 58 tahun ini juga memiliki pengaruh kuat lain di sepak bola, sebab ia juga menjabat sebagai Wakil Presiden FIFA. Dalam hal ini disampaikan oleh Arya Sinulinga bahwa PSSI pun tidak senang dengan keputusan dari wasit Ahmed Alkaf. Federasi pun tetap bakal melakukan protes pada FIFA terkait kepemimpinan wasit asal Oman tersebut. Ya, kita kirim surat protes. Kita sangat kecewa dengan kepemimpinan wasit, seperti menambah waktu sampai Bahrain menciptakan gol, kata Arya Sinulinga. Sindir AFC, Sintayong terharu, punggawa Garuda junjung tinggi merah putih. Pelatih timnas Indonesia Sintayong mewajarkan sikap anak asuhnya yang emosi pasca hasil imbang 2-2 melawan Bahrain. Pada kesempatan ini, pemain seperti Sein Patinama pun terlihat sangat marah. Bahkan manajer timnas Sumarji sampai diganjar kartu merah oleh wasit Alkaf. STI pun tak membantah bahwa tindakan dari wasit Alkaf ini sangat memalukan. Pelatih Korsel itu memberikan kritik pedas juga kepada Federasi Sepak Bola Asia atau AFC untuk meningkatkan kinerja wasit di level internasional. STI menyebut jika AFC tidak memperbaiki kemampuan wasit, maka sepak bola Asia tidak akan berkembang. Baik Indonesia dan Bahrain melakukan yang terbaik sampai wasit meniup peluit pada menit terakhir. Tapi saya harus tetap menyebut mengenai beberapa hal yang memalukan terkait keputusan wasit. Jika AFC ingin membangun sepak bola, maka pengambilan keputusan wasit juga harus ditingkatkan, kata Sintayong. Tak hanya publik tanah air yang dibuat geram oleh keputusan wasit yang kontroversial ini. Media Malaysia Makan Bola pun juga turut menyorotinya, bahkan mereka memberikan judul keras kepada beritanya. Wasit robek 3 poin timnas Indonesia di Bahrain. Judul itu pun dengan tegas menyatakan bahwa media Malaysia pun setuju jika seharusnya timnas Indonesia lah yang menjadi pemenang, tapi keputusan wasit mengubah segalanya. Wasit seolah menunggu Bahrain mencetak gol baru meniup peluit panjangnya. Lebih dari itu, pasukan Sintayong pun harus tetap fokus menatap pertandingan selanjutnya melawan Cina, di mana pertandingan itu merupakan matchday keempat grup C yang akan berlangsung pada Selasa malam mendatang.
Biarkan prosedur protes dilakukan oleh federasi dan para pendukung pun mari kita alihkan perhatian kita untuk membangkitkan semangat dan mental pemain yang akan menantang Cina pada pertandingan selanjutnya. Timnas Indonesia tiba di Cina usai dicurangi Bahrain. Sepertinya tidak ada waktu untuk kecewa terlalu lama bagi para punggawa Garuda. Show must go on dan perjuangan harus dilanjutkan. Usai keputusan kontroversial yang dilakukan pengganti lapangan yang sangat merugikan, Timnas Indonesia langsung bertolak ke Cina. Kabar ini pun diketahui dari unggahan Instagram Timnas Indonesia pada Jumat pagi. Dalam unggahan itu, pemain Timnas Indonesia Malik Rizaldi mengungkapkan bahwa tim langsung bertolak ke Cina dari Bahrain. Dia juga mengungkapkan kondisi pelipisnya yang terluka sudah membaik usai benturan dengan pemain Bahrain. Halo Garuda fans, saya baik-baik saja. Ini mau berangkat ke Cina untuk akan mendapatkan 3 poin. Di sela-sela waktu menunggu keberangkatan ke Cina, pencetak gol kedua Indonesia ke gawang Bahrain Rafal Strijk pun mengungkapkan terima kasih kepada fans Garuda atas dukungan yang luar biasa yang diberikan. Sementara itu, pencetak gol pertama Indonesia, Ragnar Oratmangun, juga berharap dukungan dari fans Garuda tetap ada di Cina. Sebagai informasi, para pemain berangkat ke Cina melalui Bandara Internasional Bahrain Al-Muharram. Menurut Ketua BTN Sumarji, Timnas Indonesia dijadwalkan terbang ke Cina pada Jumat 11 Oktober 2024. Untuk perjalanan ini, Timnas Indonesia tidak menggunakan pesawat komersial, tapi menyewa pesawat agar waktu terbang lebih singkat dan pemain dapat beristirahat dengan lebih baik. Kami sudah siapkan pesawat sewaan sesuai arahan Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Penyewaan pesawat ini membantu dalam proses recovery pemain. Jelas Sumarji. Perjalanan dari Bahrain ke Cina sendiri akan memakan waktu sekitar 12 jam lamanya. Dengan penyewaan pesawat ini, para pemain pun diharapkan dapat lebih tenang dan juga nyaman. Diharapkan saat bertemu dengan pasukan Branko Ivankovic, para punggawa merah putih sudah dalam kondisi terbaiknya. Sehingga diharapkan bisa mempersembahkan 3 poin untuk Indonesia. Niat kerjain timnas, media Cina akui Indonesia cerdik. Media Cina 163.com menyoroti timnas Indonesia yang bertekad meraih kemenangan di kandang tim berjuluk Tim Dragon tersebut. Hal ini karena PSSI akhirnya memilih mencarter pesawat untuk timnas Indonesia guna menantang Cina nantinya. Dan akibatnya, pembelian venue yang jauh ini menjadi kerugian tersendiri bagi Cina. Hal ini karena Cina tengah berada di Adelaide, Australia untuk menghadapi Socceroos pada 10 Oktober. Namun setelah menjalani laga tandang itu, Cina pun harus kembali ke negaranya untuk menjamu timnas Indonesia. Akan tetapi perjalanan tim asal negeri tirai bambu itu tidak akan mudah karena perjalanan untuk sampai ke Qingdao butuh lebih banyak waktu. Hal ini karena tidak ada perjalanan langsung dari Adelaide langsung Cina, sehingga harus melakukan penerbangan domestik terlebih dahulu. Mereka setidaknya membutuhkan waktu 18 jam perjalanan. Dan diperkirakan Cina tiba di Qingdao pada 11 Oktober 2024 tengah malam atau pahitnya di tanggal 12 Oktober dini hari. Situasi ini tentu berbanding terbalik dengan timnas Indonesia. Lalu apakah ini yang disebut sebagai senjata makan tuan? Niat hati membuat susah timnas Indonesia dengan memilih venue yang jauh. Nyatanya timnas Cina yang kesusahan sendiri. Hal itu pun diperburuk timnas Cina yang menggunakan pesawat komersil, tidak seperti timnas Indonesia yang mencarter pesawat. Fakta ini pun juga disetujui dan diulas langsung oleh media asing asal tirai bambu 163.com yang menyebut timnas Indonesia diuntungkan atas keputusan timnas Cina menggunakan Stadion Pemuda Qingdao sebagai kandang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia.